Ya, salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita memasuki dalam zaman akhir, di mana hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, dan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus akan terjadi di dalam kehidupan ini sebagaimana yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan kita yang hidup di zaman akhir ini bisa belajar dari kehidupan-kehidupan yang sudah dilalui oleh segenap orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana bisa menyikapi keadaan yang sedang terjadi, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan ya terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu ungkapan bahwa habis gelap ya terbitlah terang. Artinya di balik pergumulan-pergumulan yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, ya pasti ada rencana-rencana Tuhan yang sangat-sangat baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebab itu mari kita belajar ya, dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan dasari di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Kalau kita membaca judul perikop dari pasal 10 ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya ulangi sekali lagi dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Rasul Paulus menuliskan bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika bangsa Israel ini telah dibebaskan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, dan kemudian dibawa ke tanah perjanjian, di mana Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel tanah yang subur, tanah yang makmur, ya hasil dari tanah itu sungguh sangat berlimpah-limpah, ya susu dan madunya. Ini adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika
bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari cengkeraman perbudakan bangsa Mesir. Boleh dikatakan bahwa janji Tuhan itu sudah ada di hadapan mata, sudah terlihat ya, dengan jelas. Tetapi sekalipun demikian, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya bagaimana perjalanan bangsa Israel ini ternyata bukan satu perjalanan yang mudah untuk dilaluinya. Tetapi untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan harus menghadapi ya berbagai-bagai tantangan, menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Bukan saja apa yang nampak di hadapan mata, tetapi juga bagaimana perasaan hati mereka, pikiran mereka seringkali dibuat gundah gulana. Ini yang dihadapi oleh bangsa Israel, dan itu memang diizinkan oleh Tuhan. Ya bagaimana tidak, mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian harus berjalan melalui padang gurun yang tandus, jarang ada pemukiman, jarang ada tanaman-tanaman, jarang juga ada binatang-binatang yang bisa dimanfaatkan. Sepanjang perjalanan yang ditemui hanya hamparan pasir dan pasir. Air pun juga jarang di padang gurun. Sebetulnya kalau ditempuh dengan cara yang biasa, itu bisa ditempuh dalam waktu yang tidak perlu 40 tahun. Tetapi Tuhan mengizinkan membawa bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ditempuh dengan waktu yang bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat panjang. Dalam perjalanannya dihadapkan dengan begitu banyak tantangan. Musa sendiri sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel juga menghadapi berbagai-bagai karakter orang-orang Israel yang juga tidak mudah untuk dihadapinya. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya seringkali juga harus menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan, begitu banyak tantangan-tantangan. Dan sepanjang zaman, hal ini tidak pernah lepas, tidak pernah lekang dari perjalanan kehidupan manusia. Termasuk juga orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tuhan juga izinkan menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam setiap kehidupan ini.
Nah, di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tentu ada tujuan-tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya harus menghadapi berbagai-bagai tantangan yang ada. Bagaimana yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ini, hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Salah satu contohnya, kita bersyukur bahwa di Indonesia, menurut prediksi tidak akan terjadi resesi karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 ini cukup tinggi. Kemarin saya membaca pertumbuhannya mencapai 5,72%. Ini adalah pertumbuhan yang cukup tinggi dan cukup menenangkan bagi ekonomi secara makro. Tetapi bagi perekonomian secara mikro, seringkali hal ini tidak dirasakan dampaknya. Kenapa? Karena masih banyak sebagian besar dari masyarakat yang hidupnya tidak terdampak dengan hal itu, malah dampaknya adalah hal-hal yang negatif. Harga-harga masih cukup tinggi karena resesi ini terjadi di seluruh, boleh dikatakan bangsa-bangsa, sehingga mereka yang mengalami resesi daya belinya akan sangat turun. Nah, bagi bangsa Indonesia yang kemudian memiliki produk-produk yang tujuannya ekspor, pada akhirnya ini juga terganggu, terkendala, di mana ekspor umpamanya garmen, barang-barang jadi ini mulai berkurang. Ketika berkurang, kemudian kalau tetap memproduksi akan numpuk, maka kemudian berhenti produksi. Kalau berhenti produksi berarti harus terjadi PHK, dan ini yang sedang terjadi dan yang sedang dikhawatirkan. Di Jawa Tengah, saya membaca kemarin ada 20.000 yang sudah terdampak, ya, para karyawan pekerja. Ya, kita berharap tidak terus berkelanjutan, ya. Dan kalau ini terjadi maka akan membuat resah. Ya, begitu banyak tantangan-tantangan bagi mereka yang terkena PHK, padahal harus tetap menghidupi keluarganya yang sudah berkeluarga, dan lain sebagainya. Nah, pergumulan-pergumulan inilah yang sedang dihadapi oleh sebagian besar rakyat, khususnya di Indonesia. Belum lagi masalah-masalah dari dampak terjadinya masa-masa yang sukar ini begitu luar biasa. Nah, kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak Tuhan diizinkan itu terjadi, maka biar kita bisa menyikapi, mengambil sesuatu yang positif di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan punya
rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ini salah satu bagian dari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel ketika Tuhan izinkan bangsa Israel harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupannya. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ternyata Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah bangsa Israel ini merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah mereka tetap mengindahkan akan ketetapan-ketetapan Tuhan atau tidak, berpegang pada perintah-perintah Tuhan atau tidak. Artinya bahwa kenapa Tuhan harus mengizinkan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, agar supaya umat Tuhan itu selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak merasa aku mampu, aku bisa. Ya. Sebab ternyata tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan mereka lemah. Tanpa Tuhan mereka tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Inilah tujuan dari Tuhan. Semuanya buat berjalan lancar saja, bisa kemudian menepuk dada, ya, menjadi angkuh, merasa bahwa semua adalah karena usahaku, semua adalah karena kemampuanku, semua karena kepandaianku. Nah, Tuhan tidak ingin seperti itu. Tetapi Tuhan ingin mengajar kepada umat yang dikasihinya agar supaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, senantiasa hidup berpegang kepada perintah-perintahnya, hidup senantiasa mentaati kepada kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ketika harus menyeberangi Laut Tiberau, kanan kiri padang gurun, di belakangnya tentara Mesir mengejar mereka, di hadapannya laut. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada lagi yang bisa mereka melakukan. Mau balik ke belakang pasti mati di tangan tentara-tentara Mesir.
mau nyemplung ke laut, seberapa mampu untuk berenang di dalam lautan yang sangat dalam. Tidak mungkin. Disitulah bangsa Israel dihadapkan satu kenyataan. Tidak mungkin untuk bisa mengatasi segala keadaan sendirian. Maka mau tidak mau mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, mereka harus sendiko dawuh. Demikian juga ketika harus menghadapi kenyataan di padang gurun, ketika bekal mereka sudah habis, apa yang bisa mereka andalkan dalam perjalanan? Tadi saya katakan tidak banyak, bahkan tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah yang bisa dimakan, apalagi dalam jumlah orang yang sebanyak itu. Di padang gurun juga tidak ada air untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka dan ternak-ternak yang mereka bawa. Ketika mereka berteriak-teriak, mereka masih mengatakan lebih baik ada di Mesir sekalipun sebagai budak, tapi kalau hanya untuk makan, minum, wah melimpah di sana. Oh, mereka masih angkuh, congkak, sombong, ya. Tapi ketika sudah ada di padang gurun, apa yang bisa mereka kerjakan kecuali hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ya. Artinya masalah, persoalan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, ya, mengajar kepada setiap umat yang dikasihinya, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang harus kita tangkap, ya, dan perlu kita koreksi diri kita sendiri ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kendali Tuhan, di dalam perintah-perintahnya, di dalam ketetapan-ketetapannya. Dan supaya kita semakin dimurnikan iman kita. Sebab di dalam situasi yang sedemikian, kita sudah tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menaruh iman, pengharapan kita kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, sebab tidak ada yang bisa kita andalkan lagi. Nah, disitulah pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka sudah benar-benar sadar akan dirinya dan kemudian mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, imannya murni hanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu menyatakan belas kasihannya dengan sangat luar biasa. Ketika siang hari panas, Tuhan kirim tiang awan. Ketika malam hari dingin, Tuhan kirim tiang api. Ketika sudah tidak ada makanan lagi yang bisa dimakan, Tuhan berikan kepada mereka roti mana. Ketika mereka pengen daging
Tuhan kirimkan burung puyuh ketika mereka butuh air. Tuhan buat batu bisa memancarkan air. Selama 40 tahun, kasut yang dipakainya tidak rusak. Pakaian yang dipakainya juga tidak rusak. Ini adalah pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang mau hidup percaya dan mempercayakan kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tapi juga satu hal yang saya renungkan, kenapa tantangan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, umat pilihan-Nya. Sebetulnya Tuhan sedang memberikan satu pelajaran, ya, agar supaya mereka tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah ketika nanti dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar lagi, dihadapkan dengan pergumulan yang lebih dahsyat lagi. Mereka sudah diajar oleh Tuhan, sudah terbiasa menghadapi setiap tantangan, masalah, persoalan yang ada. Ketika ada tantangan yang lebih besar, ketika ada pergumulan-pergumulan yang lebih besar, mereka sudah terlatih. Ini yang Tuhan ajarkan bagi bangsa Israel, dan itu yang memang Tuhan persiapkan bagi bangsa Israel ketika harus masuk ke tanah Kanaan. Tantangannya lebih besar, kubu pertahanannya lebih kuat, sehingga bagaimana bisa menaklukkan tanah Kanaan itu tanpa harus dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka keluar dari tanah Mesir adalah hanya sebagai budak. Mereka tidak terlatih untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan. Maka di dalam perjalanan 40 tahun itulah mereka dilatih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. Jadi di dalam Tuhan, sebetulnya Tuhan itu selalu baik. Rancangan-rancangannya selalu indah. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah punya maksud-maksud yang sangat baik. Memang seketika mungkin menjadikan sesuatu menjadi berat, tetapi sesungguhnya ini adalah persiapan Tuhan untuk menghadapi masa-masa akhir yang lebih sukar lagi. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah ketika Tuhan mengizinkan setiap kita menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa kuat, mampu untuk bisa menghadapi semuanya dan pada akhirnya bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan, nanti Bapak Ibu bisa membaca ya satu pasal ini, bahkan juga pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Saya ambil beberapa ayat-ayat saja. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ini adalah
dasar bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mengatasi, menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Dikatakan haruslah, kalau namanya harus itu ya merupakan satu kewajiban, ya tidak boleh tidak, ya harus berpegang pada perintah Tuhan, ya tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, dari kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itu yang menjadi dasar bagi kita, yang menjadi pegangan bagi kita semua, agar kita tetap bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan demi tantangan yang sedang terjadi. Kalau kita juga membaca di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, bagaimana ketika Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama, ya, berpegang teguhlah kepada kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya biar firman Tuhan menjadi pemandu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, dasarnya adalah tercantum di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, yang mungkin kelihatannya baik, yang mungkin kelihatannya menjanjikan, tetapi kalau itu bukan firman Tuhan, kita harus tutup mata, tutup telinga, dan tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Oh, di dunia ini seringkali kita mendengar hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, tapi sebetulnya akan menjerumuskan, membawa kepada kita kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan akan selalu membawa kepada kita keberuntungan, keberhasilan di dalam segala perkara. Maka kita harus benar-benar hidup berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu reserve, ya. Tidak perlu yang lain, tidak perlu tambahan yang lain. Cukup firman Tuhan bagi kita semua. Tidak perlu ada tambahan. Ya, percaya kepada Tuhan, ya percaya, tapi masih juga percaya kepada yang lain. Tidak. Bagi kita adalah firman Tuhan menjadi dasar yang kokoh bagi kita menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, mari kita introspeksi diri. Perbaikilah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, orang katakan ketika kita kemudian meleset dari kebenaran firman Tuhan itu dikatakan manusiawi. Ya. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu meleset, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, segeralah, ya, segeralah kembali bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel ketika menaklukkan tanah Kanaan,
Ketika bangsa Israel tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ketika harus merobohkan tembok Yeriko, mereka taat, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika harus merobohkan kota Ai, menaklukkan kota Ai, kenapa bangsa Israel kalah pada waktu itu? Ternyata setelah Yosua bertanya kepada Tuhan, ada di antaramu yang tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, setelah diselidiki memang benar, keluarga Akan tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, maka haruslah kemudian dibinasakan dan setelah semua dikembalikan kepada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan mengembalikan penyertaannya, kuasanya, dinyatakan kembali. Maka mari kita juga belajar untuk mengoreksi diri. Anak yang terhilang, dia menyadari bahwa perbuatannya sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak benar. Dia tidak saja menyadari, tapi kemudian dia bertobat, berbalik kepada Bapa, dan bapaknya begitu menyambut dengan antusias luar biasa dan dipulihkan keadaannya. Perlunya kita memperbaiki semua yang tidak baik, memperbaiki semua yang salah di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya tentu kita harus tetap hidup menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana tema firman Tuhan di gereja kita pada tahun ini. Di dalam Injil kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi semuanya. Tuhan layak kita andalkan di dalam segala perkara, karena hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Demikian juga sikap tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sangat-sangat kita perlukan agar supaya kita tidak salah menafsirkan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel, seringkali mereka salah menafsirkan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan tidak menyayangi, Tuhan tidak memelihara, Tuhan macam-macam. Tapi biar kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Ketika kita bisa mengucap syukur, ada damai sejahtera di dalam hidup kita dan kita bisa berpikir jernih. Ya. Dan bisa menangkap segala sesuatu yang Tuhan izinkan dengan benar, dengan baik, bahwa Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel yang menyadari akan hal itu, sehingga mereka yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, hidupnya berkenan di hatinya Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan masa yang sukar ini, kita belajar dari bangsa Israel. Apa yang baik kita pakai, apa yang tidak baik yang mereka lakukan tidak kita pakai. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang sudah dicatat itu menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita, agar kita tidak mengulang seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.